Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ruang Bicara. Berani bicara? Bicara saja. Oke. Gimana? Juga kabarnya malam ini gimana? Baik sekali, Bung. Ini agak tumben nih, Bung Rama agak rapi gini. Agak rapi ya? Belum rapi berarti. Cukup rapi. Cukup rapi. Oke. Tapi tumben kali, Bung. Malam minggu. Malam minggu. Meskipun tidak punya pasangan, jangan sampai terlihat tidak punya pasangan. Jadi minimal keluar rumah pas jalan tetangga lihat, oh Bung Ramo mau malam mingguan. Nah, cerdas. Begitu. Bisa. Tapi minimal rapi. nanti kalau tetangga nonton ketahuan berarti, Bung. Ini nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Menambah fever kan Iya. gitu. Ya, ini berarti episode kedua ya. Episode kedua setelah kemarin episode pertama sudah di launching ke YouTube. Sekarang kita di episode kedua. Oke. Ya. Seperti biasa, kita awali obrolan hari ini dengan membaca berita lah ya. Berita-berita yang menarik. Sudah ada bahan? Ada sih. Nah, coba kita bacakan beritanya, guys. Oh, ini judulnya menarik juga, Bu. Gimana? Ini dari laman pajar.co.id, Bu. Pajar.co.id ya. Judulnya nih, Bu. Mengendap masuk indekos, menuju tempat tidur, terekam CCTV berbuat dosa. Mau ngapain tuh berbuat dosa apa tuh, Bu? Pertanyaan saya, itu kosan siapa? Ya kan? Karena mengendap masuk kosan. Iya. Berarti kosannya kosan orang lain. Kosan gitu. orang lain. Karena kalau kan nggak mungkin yang punya kosan mengendap-endap. ya? Begitu. Pasti ini kosan orang lain. Nah, bukan dia yang ngekosnya berarti ya? berarti dia masuk ke kosan orang lain. Mengendap-endap berarti ilegal tuh kan? Ya, ada kecurigaan di situ, Bu. Pertanyaan saya, Bung, ini mengendap-endap menuju tempat tidur, Bung. Kamar berarti kan? Masuk kamar berarti kan? Berarti CCTV-nya udah di dalam kamar itu, Bung. Sudah. Kalau di CCTV itu ketahuan dia mengendap-endapnya menuju tempat tidur. Iya. Jadi biasanya itu kan kalau saya tahu ya setahu saya itu kan CCTV itu cuma di beberapa tempat yang sifatnya umum kan. Iya. Misalnya depan rumah ya kan. Ya. Atau di lorong ya kan, tempat parkir ya kan. Nah, ini ketahuan mengendap-endapnya mungkin sejak dari lorong. Iya. Ya kan? Terus kemudian ketahuan berbuat dosa. Iya. Berarti di kamar. Berarti CCTV-nya ke kamar ya? Iya. Nah, ini berarti siapa yang pasang CCTV di kamar? Nggak tahu. Nah, ini. Saya bingung juga ini kok bisa ketahuan. Maksudnya ketahuan itu diambil videonya terus kemudian dijadikan berita kan. Iya. Nah, ini hati-hati kalau Anda mau ngekos, cek dulu ya. Iya. Cek dulu apakah ibu atau bapak kosnya Pasang CCTV di kamar Anda. Jangan-jangan buat ngintipin Anda lagi kan. Itu di mana kejadiannya enggak? Ini berbuat dosa apa kira-kira, Bu? Coba kita lihat kita bacakan. Baca aja ya. Berbuat dosa apa ya? Biar enggak sujon kita ini. Aksi seorang pria yang sedang melakukan pencurian di sebuah kamar indekos. Pencurian ternyata. Oh, dosa pencurian ini. Saya sudah sujon ini dari awal ini. Berbuat dosa. Dosa pencurian ternyata. Oh, pencurian. Ya. Di daerah? Di Jalan Kapling Lestari 5, Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Oh, ini Jakarta sana, Bu. Ini sama ini kayak judul di YouTube ini,
clickbait ini, pengejar clickbait kan kalau sudah ada kata-kata dosa kan. Apalagi in the kos, Nah, tempat tidur gitu. Kosan, dosa, Dan juga jangan kemana aja Pak. Hah? Mungkin jangan kemana aja. Ya, Masih single loh. gak usah cerita. Ya, ya itu kan tadi ya apa segmented pembaca Ya. itu kan kalau dapat judul yang begitu-begitu kan dalam tanda kutip, nah, klik langsung gitu. Oh, ini apa? Dosa apa? termasuk saya berarti. Termasuk Iya. Anda adalah korban clickbait. Oke, Yang buat judul jago ini, Bu. yang buat judul jago dan yang ngeklik Ketipu. ketipu. Oke. Korban clickbait ya. Sekarang Bung Rahman nih, Bu. Ada berita apa ini? Ah, ini nih ada berita nih. Ini HP-nya kunci. 3526. Nah, ini malum HP properti, HP properti. Ya, ini dari indozone.id. Nah, ada berita senyum bahagia beluga diselamatkan dari akuarium Tiongkok. 9 tahun jadi binatang atraksi. Oh. Iya. Anda tahu beluga apa? Beluga itu orang mana, Bu? Oh, bukan. Nah, Bukan ini- ya? Bukan. Emang Bukan. bukan orang itu? Bukan. Oh, bukan. Apa Senyum bahagia beluga diselamatkan dari akuarium Tiongkok. 9 tahun jadi binatang itu? Oh, atraksi. binatang. Binatang. Saya Jadi, kurang dengar Nah, tadi. for your information nih ya, beluga itu salah satu jenis paus yang cukup langka. Oh. Bukan cukup langka, artinya dia unik begitu. Unik karena memang kalau paus itu punya sirip kan biasanya. Nah, ini beluga ini tidak punya sirip. Gitu. Dan apa? Nanti kita perlihatkan ininya screenshotnya, foto-foto beluganya. Ini tuh apa? Semacam binatang yang memang sering dijadikan binatang atraksi. Sirkus gitu. Ah, binatang Pertunjukan. sirkus, pertunjukan. Sama kayak ini, kayak Lumba-lumba. lumba-lumba gitu. Nah, ini apa namanya? Jadi ada satu organisasi penyelamat binatang gitu, yang internasional, organisasi penyelamat binatang internasional yang kemudian menyelamatkan. Gitu. Jadi setelah tempat akuariumnya ini dibeli gitu kan? Oh, bukan karena udah gak bisa atraksi lagi. Bukan. Oh, bukan. Jadi memang di satu tempat atraksinya itu, akuariumnya itu dibeli oleh satu perusahaan, lalu kemudian organisasi penyelamat binatangnya ini datang dan istilahnya melobi untuk mengembalikan gitu. Dan itu memang satu ini ya, apa namanya, satu concern juga gitu buat kita semua. Kan dulu pernah nonton ini nggak, apa, atraksi lumba-lumba? Belum, Bu. Oh, belum. Aduh, Bapak ini belum nonton atraksi lumba-lumba. Belum. Yang di Subang itu suka ada. Padahal dulu. sering ya. Aduh. Iya. Tapi lumba-lumba tahu kan Pak kayak gimana? Nah, Iya, lumba-lumba tahu tahu, nggak? tahu. Nah, Kalau lumba-lumba jadi kan tahu. gini, lumba-lumba ini biar bisa atraksi, Iya. itu gak dikasih makan. Oh, gak dikasih makan. Gak dikasih Aduh, makan. kasihan Dia juga. dikasih makan itu pas atraksi. Gitu. Jadi Biar bagus gitu atraksinya, Bu. iya, biar lapar ya kan, tersiksa, terus dikasih makan, ya kan, ada itu tuh apa yang bola api Ya. apa yang lingkaran, terus dikasih api, lalu kemudian digantungin makan. Nah, itu biar dia mau loncat, dia harus lapar. Gitu. Sedih sekali, Bapak. Kasihan. Nah, ini memang beberapa apa namanya, organisasi-organisasi penyelamat hewan itu di Indonesia sudah menyuarakan kampanye untuk tidak nonton pertunjukan binatang. Biar rugi ya. Bukan biar bubar, Oh. bubar. Ya, biar rugi lalu bubar, Bubar gitu gitu. maksudnya. Karena memang perilaku
atraksi itu sebetulnya di baliknya adalah ada perilaku penyiksaan. Nah, bayangin sekarang juga. Bentar, Bu, saya bayangin dulu. Ya, bayangin nih juga nih ya. Untuk dapat misalnya dapat rokok atau dapat kopi, nah juga disiksa dulu, ya kan? Suruh lapar dulu. Suruh lapar dulu gitu kan, suruh gitu kan. Nah, pasti mau karena memang pengen rokok atau pengen kopi gitu. Nah, binatang pun seperti itu. Disiksa dulu dia. Disiksa dulu baru setelah itu mau melakukan apapun yang disuruh oleh para penyelenggara atraksi gitu. Tidak berperi kebinatangan banget. Nah, itu tidak berperi kebinatangan. Karena di luar negeri itu sudah bukan lagi kampanye HAM sekarang. Tapi kampanye hak-hak binatang. Hak-hak asasi binatang. Wih, luar biasa. Sudah saking majunya Pak di luar negeri sudah nggak bicara HAM lagi gitu. Jadi kalau di kita kan masih ramai HAM-nya gitu. Ya. Hak asasi manusia, hak asasi manusia. Nah, di luar negeri sudah ada hak asasi hewan gitu. Nah, dulu itu ada cerita tuh gini. Gimana, Bung? Kan sapi itu impor tuh dari Australia kan. Ke kita itu Banyak yang sapi-sapi itu diimpor tuh dari Australia ya. Ke kita. Nah, itu dulu diimpornya itu masih hidup. Ketika mau dipotong itu kan ya Anda tahu kan bagaimana sapi mau dipotong. Ya. Nah, itu ketika sapi mau dipotong itu sama orang Australia, sama organisasi hewan organisasi yang concern di bidang hewan di Australia itu dianggap cara kita memotong itu terlalu kejam. Padahal kan ya biasa begitu kan gitu. Dari udah tradisinya lumrah, begitu, lumrahnya begitu. Nah, kata mereka itu tradisi yang terlalu kejam. Jadi berarti cara motong di kita sama di Australia itu beda berarti, Bu? Kayaknya sepertinya beda karena memang secara metode pasti beda gitu. Gak tahu mungkin sapinya dielus dulu mungkin begitu ya. Dikasih apa dulu gitu kan. Biar lunak gitu ya. Entah kayaknya dibius dulu kayaknya begitu. Biar mau kan gitu. Biar gak usah ngelawan. Apa sih kalau kata Pak Bobby itu lemesin aja gitu. Gitu. Ya, jadi begitu kata orang Australia, cara kita motong sapi itu terlalu kejam. Makanya ada tuh dulu tahun berapa gitu, ada semacam petisi gak usah jual sapi ke Indonesia gitu. Kasihan sapi-sapi. Iya, karena cara perlakuan kita motong katanya kejam. Terus gitu. Sekarang gimana, Bung? Itu kalau impor sapi dari Australia, Bung? Sudah dagingnya, sudah berbentuk daging. Oh, dipotong di sana. Sudah dipotong di sana dan datang ke Indonesia sudah berbentuk daging merah begitu. Padahal sama aja ya Pak, sama-sama mati loh akhirnya. Iya, sama-sama dimakan akhirnya. Kan yang paling kejam itu sebetulnya bukan cara motongnya, tapi makan daging sapi atau daging domba kan begitu. Ya kalau ngebunuh doang kan nggak kejam ya. Iya. Yang lebih kejam ya memakan gitu. Nah, beberapa organisasi juga sekarang tuh muncul lagi yang ini apa namanya? Vegan. Apa itu, Bung? Vegan tuh orang yang vegetarian. Nah, disebutnya vegan. Jadi nggak makan hewan-hewanan gitu. yang hidup-hidup gitu. Iya. Semacam ayam, domba, sapi dan lain-lain. Nah, itu mereka ini tidak mau makan daging gitu ya. Karena merasa bahwa makan daging itu ya gitu, tidak berperi kehewanan. Dia makan tumbuhan juga berarti, Bu? Ya cuman ini aja, cuman sayur-sayuran, tumbuhan gitu. Kan tumbuh juga ya? Ya sebetulnya tumbuh-tumbuh juga, hidup juga gitu. Semuanya kan hidup. Ya padi hidup, tanaman hidup, iya. Kan itu sayur-sayuran hidup. Gitu. Oke. Ada lagi, Bu? Udah cukup. Mau bacain berita yang masih update, takut ya? Bahaya. Ada Pak, ini Pak berita bagus Pak. Berita-berita apa? Itu yang baca adalah saksi kunci ya. Saksi kunci dan saksi pelaku kayaknya.
Oke. Terima kasih. Ya, itu obrolan kita malam ini, episode kedua, Ruang Bicara. Cukup aja. Cukupan aja, kita ketemu lagi nanti di episode 3, Ruang Bicara. Berani bicara, Bicara saja. billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.